Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita kembali ada di Luz. Katakan, saya ada di Luz. Coba katakan, saya ada di Luz. Enggak kedengaran kali ya. Yang suara saya terganggu, coba kalau suara saya cukup baik, coba lambaikan tangan saudara. Nah, mari katakan, hari ini kita ada di Luz. Ya, kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan, seperti Yakub mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu begini, saya mau mulai dengan apa yang mendasari doa pagi kita setiap hari di tahun 2021 ini. Amsal 1 ayat 33 berkata, siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Siapa yang mendengarkan Tuhan? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan Dia berkata kita akan tetap tinggal aman, terlindung daripada segala kedahsyatan yang mungkin sudah disediakan iblis untuk menyambut kita di sepanjang hari ini. Sebab itu kita perlu firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, kita sedang hidup hari-hari ini, kelihatannya kok suasana makin lama makin mencengkram gitu ya. Makin mencengkram. Tetapi Tuhan mau supaya kita jangan takut.
Tuhan tahu betul dampak buruk kalau pikiran kita dipenuhi, diisi dengan berbagai macam kekhawatiran. Bahwa kekhawatiran itu bisa mendatangkan kegelisahan dalam hati kita, dan kegelisahan itulah yang akan merusak iman kita dan merampas sukacita kita, serta mencuri pengharapan yang sudah kita tabur di hadapan Tuhan untuk tahun ini. Itu sebabnya Tuhan membawa kita lagi ke Luz hari ini, dini hari ini. Saya berharap semua yang sedang mengikuti ini sudah mulai mendengarkan informasi tentang kenapa kita datang di Luz. Nah saudara, mari kita renungkan apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Bahwa kurang lebih 20 tahun sejak perjumpaan pribadi pertama Yakub dengan Tuhan di Luz, di mana Yakub pertama kali bisa mendengar suara Tuhan yang luar biasa. Tuhan setelah 20 tahun, sepanjang 20 tahun setelah peristiwa itu, Tuhan tidak bicara lagi kepada Yakub. Sama sekali tidak pernah berbicara kepada Yakub secara langsung. Tetapi sejak saat perjumpaan pertama itu, Yakub mengalami dan memperhatikan apa yang Tuhan lakukan untuk menggenapi semua janjinya di Luz pada waktu itu. Terutama hikmat Luz, yaitu hikmat pohon badam. Luz artinya pohon badam. Hikmat pohon badam yang telah membuat dia memiliki ternak yang sangat banyak dan membuat Yakub tidak lagi menyaksikan apa yang Tuhan firmankan karena Tuhan melakukannya. Dia perhatikan itu semua. Kalau dia berada sampai saat itu, saudara, dia tahu bahwa itu karena Tuhan. Nah, 20 tahun kemudian, suara yang sama yang pernah dia dengar secara audible, saudara, suara yang tidak bisa dia lupakan itu, unforgettable voice, yaitu suara Tuhan. Dia dengar kembali. Nah, saudara, pengalaman di Luz telah membuat Yakub bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara hati. Setiap kali kita berkumpul seperti ini, Tuhan akan mengasah pendengaran kita sehingga kita mampu mendengarkan suara Tuhan itu melebihi dari suara hati kita. Nah, itu sebabnya saudara, kenapa Tuhan mau kita senantiasa pagi hari ini datang mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 bagian B berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Nah, saudara, ini penting sekali agar kita tidak mudah terkecoh dengan suara hati kita yang Alkitab berkata lebih licik dari segala sesuatu. Nah saudara, di Kejadian 31 ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Ini 20 tahun kemudian, kurang lebih ya, baru dia dengar suara yang sama, berkata begini, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Wow, dia dengar yang kedua kali. Nah saudara, suara ini berkata, sekarang pulanglah ke negeri nenek moyangmu. Bagi Yakub, saya percaya itu tidak mudah. Karena bagi Yakub, resikonya adalah nyawanya sendiri. Karena dia tahu bahwa dendam Esau abangnya itu belum surut, yang senantiasa menantikan dia kembali untuk menghabisi dia. Tetapi saudara, karena bukti yang Yakub perhatikan sampai dengan waktu Tuhan berfirman itu, dia terpelihara dan aman-aman saja. Saudara, maka Yakub bisa berkata, hari ini Ebenezer, sampai di sini Allah sudah menyertai aku. Tetapi saudara, Yakub itu ingat sekali suara pertama di Luz itu berkata, aku Immanuel. Kejadian 28 ayat 15a berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saya percaya inilah yang membuat kenapa Yakub memutuskan untuk berani terus melangkah, menghadapi semua risiko bersama-sama dengan Tuhan. Begitu dia dengar firman Tuhan, suara hatinya berkata mengerikan, tetapi dia memilih mendengarkan suara Tuhan. Itu pentingnya kita setiap hari diasah dengan firman Tuhan.
Mempercayai dan melakukan firman Tuhan itu bukan tanpa risiko. Saudara, kenapa? Mari lihat setelah Yakub itu mulai melangkah melakukan firman Tuhan. Di pasal 33 Kejadian ayat 1 dikatakan Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Sosok yang paling dia takutkan, yang paling mengerikan itu ada di depan. Saudara, tidak mustahil ketika kita mulai mengikuti apa yang Tuhan mau hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan tiap hari, tidak menutup kemungkinan apa yang engkau takutkan hari ini engkau akan lihat sedang menyongsong engkau. Nah saudara, ketakutan Yakub menjadi semakin memuncak. Tetapi lihat apa yang dilakukan Yakub. Dia tidak balik kanan dan kembali ke Haran. Dia tidak melarikan diri. Dia tidak bersembunyi. Melainkan di ayat 2 dan ayat 3 apa yang dia lakukan? Yakub putar otak untuk menyusun strategi. Dia bagi dua pasukan. Dia berasumsi kalau begini, kalau begitu, maka begini, maka begitu. Nah saudara, dia atur strategi untuk menghadapi segala kemungkinan yang terburuk. Tetapi apa yang terjadi? Ini menarik. Ternyata semua strategi yang dia putar otak pikir semalam-malaman, bahkan sejak dia masih ada di seberang sungai Yabok, yang bikin dia semalam-malaman tidak bisa tidur, bergumul dengan Tuhan, sudah dia atur sedemikian rupa karena dia melihat sosok yang dia takuti ada di depan. Ternyata semua itu sia-sia. Sebab apa? Sebab di ayat 4, apa yang terjadi bertolak belakang dengan semua yang dia pikirkan, yang menghantui dia, yang menakutkan dia, yang membuat dia cemas, yang membuat dia tidak bisa tidur. Dikatakan ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Hari itu juga lawan menjadi kawan, musuh menjadi sahabat. Saudara, dengar baik. Menghadapi hari ini, Tuhan bilang jangan kamu takut. Sekalipun kamu sudah melihat di depanmu ini ada lawanmu yang ingin untuk mencelakakan engkau sedang mendatangimu. Engkau mungkin selama ini atau semalam-malaman engkau tidak bisa tidur memikirkan strategi dan sebagainya. Saudara, memikirkan strategi itu tidak salah, itu baik. Tapi Tuhan berkata kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sia manusia berjaga-jaga. Nah saudara, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Pegang itu baik-baik. Sekalipun engkau melihat di seputarmu atau apa yang kau hadapi makin lama makin buruk, saudara, jangan biarkan hatimu tercuri dan jangan biarkan pikiranmu terfokus di sana. Alkitab berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, dengan hati yang tenang, maka engkau akan bisa melihat Tuhan ada berjalan di depanmu. Tuhan berkata, aku akan berperang menggantikan engkau. Haleluya. Dan janji Tuhan itu berlaku juga buat saudara hari ini kalau engkau percaya. Saudara, strategi itu perlu, berjaga-jaga itu penting, protokol kesehatan itu mutlak. Tetapi ingat, sekali lagi jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jika bukan Tuhan yang melindungi engkau, sia-sialah semua protokol kesehatan itu. Kita perlu Tuhan di atas segala-galanya. Dan pagi hari ini dia sedang berbicara kepadamu. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sedang menakutkan sesuatu hari ini. Maka firman Tuhan berkata kepadanya, andalkan Tuhan. Jangan andalkan apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Maka Tuhan akan bertindak untuk saudara. Saudara, memang untuk berkata aku percaya kepada firman Tuhan, iman itu adalah tindakan orang bilang ngeri-ngeri sedap. Semakin mengerikan situasi, semakin sedap upahmu di sana. Kalau engkau tahu bagaimana mengandalkan Tuhan. Saudara, sekali lagi hari ini saya tidak tahu apa yang akan mendatangi kita. Tetapi hari ini yang pasti aku tahu, yaitu Tuhan Yesus yang menyertai kita sepanjang hari ini. Dia jauh lebih besar dari segala sesuatu yang lain yang sedang mendatangi engkau. Dia jauh lebih besar dari persoalanmu. Dia jauh lebih besar daripada musuh-musuhmu. Haleluya. Sebab itu hadapi hari ini dengan senyuman. Sebab hari ini adalah hari kemenangan buat saudara.
Katakan amin. Kalaupun engkau sedang terkapar sakit, ataupun engkau sedang bergumul karena melihat ada mungkin keluargamu atau orang tuamu sedang sakit, maka lihat dengan pandangan iman bahwa di balik semuanya itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Haleluya, haleluya. Dan ini yang Tuhan mau katakan secara khusus buat kita di Luz dini hari ini. Ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk membacakan buat saudara menghadapi hari ini. Mazmur 46. Saya baca mulai ayat yang kedua, dikatakan begini. Allahmu itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Kalau engkau percaya katakan amin. Kalau engkau percaya lambaikan tanganmu katakan amin. Sebab itu kita tidak takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, apapun yang terjadi, walaupun keadaanmu perubahannya semakin tidak baik, tapi dengar baik. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, tempat di mana kita ada saat ini. Kita sedang berada di tempat kediaman Tuhan. Kita ada di Bethel, kita ada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan, Luz itu. Luz yang sudah berubah menjadi rumah Tuhan. Saya mau beritahu saudara, Allah ada di dalamnya. Allah ada di tengah-tengah kita. Kota itu tidak akan goncang. Hidupmu tidak akan goncang. Kenapa? Sebab Allah akan menolong engkau menjelang pagi. Itu ayat 6. Haleluya. Pagi hari ini saya mau bernubuat buat saudara. Allah akan menolong engkau. Allah akan menolong engkau. Apapun yang kau hadapi, percayalah ada Allah di sana. Dan dia hadir dalam hidupmu. Dia hadir hari ini buat saudara. Dia hadir di tengah-tengah persoalan saudara. Untuk satu tujuan, menolong saudara. Haleluya. Jangan takut, saya tidak tahu apa dan kita tidak tahu apa yang akan mendatangi kita sepanjang hari ini. Tapi pegang ini adalah janji Tuhan, sama seperti Yakub pegang janji penyertaan Tuhan waktu di Luz. Nah saudara, ayat 7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Banyak berita ini, berita itu, saudara, terjadi. Covid sudah kemudian menjadi semakin garang. Kita melihat angka penularan semakin lama semakin tinggi. Bahkan di Indonesia juga unbelievable, itu peningkatan luar biasa. Saudara, keributan di mana-mana. Tetapi tahukah saudara, buat kita, buat saudara dan saya, lewat itu semuanya Allah sedang memperdengarkan suaranya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Nah saudara, dia sedang memperdengarkan suaranya buat kita. Dan dampaknya dia katakan bumi pun hancur. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di depan kita, kita akan melihat itu dihancurkan. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Haleluya. Pegang baik, Tuhan semesta alam menyertai saudara. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, karena kita mendahulukan dia pada pagi hari ini. Dan perhatikan ayat 9 berkata, pergilah, jangan lari, jangan sembunyi, tapi hadapi. Kenapa harus hadapi? Karena Tuhan mau kita menyaksikan apa yang Tuhan akan lakukan. Ayat 9 ini kalau kita baca dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau kita tidak menyaksikan. Kita hanya dalam persembunyian. Begitu keluar kita lihat, oh semua sudah selesai. No way. Tuhan mau melihat peperangan itu, bagaimana Tuhan berperang untuk menggantikan kamu. Tuhan mau kita melihat bagaimana Yesus tersalib di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Dia bangga kalau anak-anaknya menonton keperkasaannya. Hari ini kita akan melihat keperkasaan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya percaya hari ini Tuhan mau kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya nggak tahu apa itu. Masing-masing kita tentu berbeda medan perang rohaninya. Tapi hari ini, pagi hari ini, Tuhan bilang begini. Engkau akan memandang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Yang diberkati katakan amin. Nah saudara, ayat 10, dia akan menghentikan peperangan. Kenapa? Karena dia juru damai. Dia akan menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Dialah yang menghentikan peperangan itu. Sama seperti ketika Yakub ketemu dengan hatinya Esau yang penuh dengan angkara murka, yang penuh dengan
rencana yang luar biasa jahatnya. Dia datang dengan tombak dan perisai. Tetapi hari itu Allah mematahkan busur panah, menumpulkan tombaknya, dan menghancurkan kereta-kereta perangnya dengan api. Hari ini juga kalau engkau percaya, kalau engkau sedang menghadapi peperangan, ada banyak lawan, banyak musuh yang sedang mengincar engkau. Hari ini engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Dia akan menghentikan dan akan memperdamaikan engkau dengan musuhmu. Seperti Yakub mengalami. Justru apa yang dia takutkan mendatangi dia bukan untuk membunuh dia, tetapi untuk rekonsiliasi, memeluk, dan kemudian di sana terjadi perdamaian. Apa yang kau khawatirkan hari ini, dalam nama Yesus saya mau beritahu saudara, itu tidak akan terjadi, tetapi Tuhan akan melakukan sebaliknya. Haleluya, kalau engkau percaya katakan amin. Sebab itu ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Sudah, berhenti terlalu ketakutan, berhenti engkau gentar. Tapi Tuhan mau saudara diam saja. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu curhat dan curhit di media sosial. Diamlah. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan Allah lah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, termasuk yang ditinggikan di atas segala masalah, segala kesukaran sepanjang hari ini. Ayat 12 menarik. Ayat 12 itu mengulangi ayat 8 persis. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diulangi ayat 8. Artinya ini sangat penting buat kita. Ketahuilah baik-baik, Tuhan semesta alam menyertai saudara. Apapun yang kau hadapi, Tuhan semesta alam menyertai saudara. Itu yang dipegang oleh Yakub sehingga dia berani melangkah. Waktu Tuhan bilang pulang, dia tahu waktu dia melangkah pulang, nyawa taruhannya. Tapi dia berpegang kepada Tuhan semesta alam menyertai kita. Haleluya, haleluya. Dan saya mau akhiri dengan begini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita hampiri lagi altarnya Tuhan. Dan saudara, apa yang kau takutkan hari ini? Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang musuh telah mereka-rekakan yang jahat terhadap engkau. Mungkin kau tidak tahu hari ini ada orang yang sedang mereka-reka yang jahat. Tapi percayalah, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi saudara. Haleluya. Apa yang kau takutkan hari ini letakkan di mezbah Tuhan. Engkau kembali ucapkan, Tuhan, ini yang aku khawatirkan hari ini. Ingat beberapa hari yang lalu Tuhan bilang apa? Hanya orang yang takut akan Tuhan, yang tidak takut mengakui ketakutannya di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan tahu kok kau takut. Jangan pura-pura gak takut. Tuhan tahu. Tapi Tuhan tunggu engkau mengakui. Waktu engkau mengakui, pertolongan Tuhan datang. Karena waktu kita mengakui itu di hadapan Tuhan, maka itu artinya kita mengakui bahwa kita hanya mengharapkan Tuhan, bukan yang lain. Kita hanya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan suka yang seperti itu. Sebab Dia tidak mau kita mengandalkan manusia, Dia tidak mau kita mengandalkan harta kekayaan kita, Dia tidak mau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi berbahagialah orang yang kekuatannya hanya di dalam Allah-Nya. Yang kedua, kita bawa ke altar kita hari ini. Kalau ada nama orang-orang yang kau tahu sedang memusuhi engkau, atau perusahaan-perusahaan yang ingin mencelakakan usahamu, yang berniat jahat untuk semuanya itu, sampaikan itu di altar Tuhan. Engkau tidak perlu sampaikan ke saya, tapi engkau dengan Tuhan, dan nanti saya akan berdoa menutup semua doa itu, dan bersiaplah untuk rekonsiliasi. Saudara, mungkin itu dalam rumah tangga, ada cekcok dalam rumah tangga. Bersiaplah untuk rekonsiliasi, sebab Dia adalah Tuhan yang menghentikan peperangan, mengubah peperangan menjadi damai sejahtera. Haleluya. Bersama Tuhan tidak ada jalan mundur atau lari, tapi tetap berjalan maju. Karena hari ini kita akan memandang pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang ada di depan, bukan di belakangmu, yang ada di depan. Bukan untuk kemarin, tapi yang ada untuk hari ini. Haleluya. Itu pesan Tuhan di Luz untuk pagi hari ini. Berbahagialah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kalau engkau merasa hari ini engkau dapat roti mana lagi itu, roti yang memberikan engkau kekuatan yang baru, maka saudara, hari ini kita akan makan roti perjamuan kudus ini. Ingat baik-baik bahwa roti perjamuan kudus itu
itu bicara tentang dagingnya, tubuh Kristus, daging anak domba Paskah. Nah saudara, setelah bangsa itu makan daging anak domba Paskah itu pada Paskah yang pertama di Mesir, ternyata daging domba Paskah itulah yang memberikan mereka energi sorgawi untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk menyeberangi Laut Kulsum dan mengarungi 40 tahun padang gurun. Hari ini dengan kita memakan tubuh Kristus ini, daging anak domba Allah, maka sepanjang hari ini engkau akan mendapatkan energi sorgawi. Katakan amin. Yang sudah pegang, mari angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan seperti biasa, mari kita declare apa yang kita imani pagi hari ini. Sama-sama berkata, inilah tubuh Kristus, inilah daging anak domba Allah itu. Aku akan memakannya. Dan di dalam tubuh Kristus ini ada kuasa, dan aku akan menerima kuasa itu. Katakan dengan keras sekarang ini, waktu aku makan, maka kuasa itu akan mengalir di dalam aku. Berapa banyak yang percaya? Kalau engkau percaya, lambaikan. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, mari kita doa sekali lagi. Dengan iman, apa yang kau katakan di pagi hari ini di hadapan Tuhan, dilus, itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh tubuh Kristus ini. Oleh tubuh Kristus ini. Kuasa bilurnya aku terima. Kuasa bilurnya aku terima. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Jantungku normal. Pembuluh darahku bersih. Pembuluh darahku bersih. Tekanan darahku normal. Tekanan darahku normal. Semua otot-otot dalam tubuhku, saraf-sarafnya semuanya normal. Semua otot dalam tubuhku, saraf-sarafnya normal. Semuanya sempurna, organ-organ tubuhku sempurna. Semua organ-organnya sempurna. Oleh karena kuasa tubuh Kristus ini. Oleh karena kuasa tubuh Kristus. Aku menerima pemulihan. Aku terima pemulihan. Bisnisku akan berjalan dengan baik. Bisnisku akan berjalan dengan baik. Rumah tanggaku akan berjalan dengan harmonis. Rumah tanggaku berjalan dengan harmonis. Pekerjaanku akan berjalan dengan baik. Pekerjaanku akan berjalan dengan baik. Aku akan naik dan tidak turun. Aku akan naik dan tidak turun. Aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Pelayananku akan diberkati Tuhan. Pelayananku akan diberkati Tuhan. Itulah berkat yang aku terima hari ini. Itulah berkat yang aku terima hari ini. Sekarang mari angkat cawan ini. Setiap kali kita minum dari darah Kristus, kita tahu ada kuasa yang kita akan terima, yaitu kuasa keluputan. Meluputkan kita dari segala tulah yang sedang melanda dunia. Dan membentengi kita dari virus maut bernama COVID-19. Sebab itu angkat dengan iman dan mari ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus. Darah anak domba Allah. Anak domba. Hari ini aku meminumnya. Hari ini aku meminumnya. Oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena percaya pada Tuhan Yesus. Dan aku akan mengalami kuasa darah anak domba Allah itu. Kuasa darah anak domba. Minumlah dalam nama Yesus. Mari ucapkan bersama saya. Hari ini aku diluputkan dari segala malapetaka yang sedang menimpa bumi. Aku luput dari segala krisis. Karena darah Yesus memeteraikan aku. Aku mewarisi semua janji Tuhan. Oleh karena darah Yesus. Dan hari ini juga. Aku menerima
keluputan dari COVID-19 keluputan dari COVID-19 oleh karena kuasa darah Yesus oleh karena kuasa darah Yesus yang mengalir dalam tubuhku. yang mengalir dalam tubuhku. Aku siap menghadapi hari ini. Aku siap Menghadapi hari ini, Aku tidak akan takut aku tidak akan takut sebab Immanuel ada di dalam aku saat sebab ini, Immanuel ada di dalam aku, yaitu tubuh dan darah Kristus. yaitu tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Tiba saatnya saudara kita akan berdoa. Kita akan berdoa, kita akan bawa di altar apa yang kita mau taruh di atas altar Tuhan hari ini. Dan saya akan berdoa seperti Elia berdoa minta api dari surga turun. Ketika api dari surga turun, dia turun di atas altar itu. Dan altar itu dibangun dari batu-batu. Ketika Tuhan menyuruh saya melakukan itu, dan ingat saya kumpulkan gembala-gembala cabang, sampai ada yang lewat Zoom. Sebab ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ini tahun integrity. Kita harus terhubung bersama-sama membangun altar ini. Sebab itu nanti ketika saya berdoa untuk api itu turun, api itu juga turun pertama-tama atas setiap cabang, batu-batu yang terkumpul bersama-sama membangun mezbah hari ini di Luz. Ya, para gembala yang ikut, Anda terima ini dengan iman. Engkau akan melihat bagaimana ketika Tuhan turun menguduskan pelayananmu, menguduskan cabang-cabangmu juga. Dan berkat itu akan turun sampai kepada jemaat. Sehingga semua pokok doa yang ditaruh di altar Tuhan pagi hari ini dari umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu, mereka akan mengalaminya. Haleluya. Angkat kedua tangan kita. Mari kita sembah Dia. Ora makeseke bedebe shanda. Ruaha makini mikida haya makoria Shekirianda Bekena hana makoria labashanda makutura. Ina makarala. Sekarang silakan engkau sebut apa yang menjadi pengharapanmu. Sebut masing-masing dengan Tuhan. Letakkan itu di altar. Apa yang kau takutkan, letakkan itu di altar. Saya beri Anda waktu beberapa saat. Bapa, Engkau sudah melihat Tuhan apa yang ada di atas altar yang kami bangun hari ini di Luz. Tuhan, hari ini kami butuh api. Send your fire, Lord. Kirimkan apimu. Api Pentakosta yang ketiga. Biarlah hari ini turun kembali Tuhan. Pertama-tama atas mezbah ini Tuhan. Dengan segala yang ada di atasnya. Segala pergumulan jemaat dan sebagainya. Aku minta ada api turun Tuhan. Hari ini juga. Kurashika patakaralabashanda. The fire of the Lord. The fire of the third Pentecost. Hari ini turun dalam nama Yesus. Turun ke atas cabang-cabang yang membangun mezbah ini bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku minta Bapa, biarlah api itu melahap habis. Menyambut semua yang ada kami letakkan di atas altar itu Tuhan. Menguduskan itu. Menyucikan itu. Dan membuat semuanya itu berkenan di hati Tuhan. Rama kisiki pitikeralabashanda. Urahaya makaralabashanda. Ina makaralabasika patakaralabashanda. Dan sekarang Tuhan, aku minta kirimkan hujan. Send your rain, Lord, over the land of each and every one of us. Tuhan, kirimkan hujan-Mu turun atas setiap kami yang ada bersama-sama di Luz pagi hari ini. Apapun mereka tabur, apapun yang sudah mereka letakkan di altar, semua pengharapan-pengharapan mereka, benih yang mereka tabur, aku minta hujan dari langit sekarang turun, membuat tanah itu menjadi gembur dan subur, menumbuhkan apa yang ada di sana. Kalau Engkau Tuhan mampu membuat tongkat Harun yang kering dalam waktu semalam bisa bertumbuh, berbuah, berbunga, dan langsung berbuah Tuhan. Maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. The same rain, hujan yang sama,
Hujan yang tidak kelihatan oleh mata, hari ini turun Tuhan. Hujan yang sudah hujan surgawi yang sudah membuat tongkat Harun itu bertumbuh, berbunga dan berbuah. Dalam waktu semalam aku berdoa supaya hujan itu juga turun. The rain of heaven came down. Dan Tuhan, aku percaya biarlah terjadi hari itu percepatan. Percepatan yang spektakuler terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Semua pengharapan mereka akan Engkau jawab Tuhan, melampaui kecepatan apa yang mereka harapkan. Engkau sanggup melakukan itu Tuhan. Engkau sanggup melakukan itu. Orasika patakarala basyanda. Oreke pedama karala basyanda. Dan aku berdoa Tuhan untuk percepatan itu terjadi juga untuk para pemimpin-pemimpin, gembala-gembala yang ada Tuhan, mulai dari hamba-Mu sampai kepada gembala-gembala cabang Tuhan yang ada di altar ini. Sama seperti Elia Tuhan, ketika hujan itu turun, Elia mendapatkan otoritas kuasa yang spektakuler, percepatan yang tidak masuk di akal, sebab Elia berlari dan dia mampu mendahului kereta Ahab yang sudah berangkat terlebih dahulu. Tuhan, aku tahu hari ini Engkau sedang bernubuat untuk setiap gembala-gembala cabang yang hadir hari ini Tuhan. Apa yang dirindukan mereka untuk cabangnya berkembang. Tuhan, mereka mendapatkan otoritas pengurapan seperti Elia. Pengurapan percepatan terjadi dalam nama Yesus. Engkau terima itu, hai pemimpin-pemimpin, hai pemimpin-pemimpin, gembala-gembala yang Tuhan sudah bicara kepadamu bahwa dia mau mempercayakan engkau satu umat. Hari ini apapun yang menjadi impian dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, di bawah surga yang terbuka, malaikat ada naik turun, dan apa yang aku ucapkan di sini akan dibawa naik ke surga dan turun membawa jawabannya, bahwa setiap gembala akan mengalami percepatan. Terima percepatanmu itu, terima percepatanmu. Engkau diurapi pagi hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekali lagi mari kita angkat tangan saudara. Sebab setelah hujan turun, setelah api turun, saudara, sesuatu yang membuat bangsa itu menjauhi Tuhan, yaitu Baal, itu dimusnahkan. Sebab itu saudara, apa yang kita lakukan hari ini dampaknya bukan hanya untuk kita pribadi, bukan hanya untuk cabang kita, tapi untuk penuaian jiwa, untuk kebangunan rohani. Haleluya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Dan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya hari ini juga kami ambil otoritas nama Yesus. Segala tipu muslihat iblis yang mengecoh umat Tuhan, sehingga kami seringkali setelah diberkati kami berpaling meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, semua strategi iblis kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan, kami nyatakan gagal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kurasana makaralaba shande. Ina makaralaba shanda makaralaba. Sikipiti kiralaba shanda. Kami terima Tuhan. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Oh rasana makaralaba. Kiapata karalaba. Nah saudara yang kasih Tuhan, dengan demikian berakhir sudah kita selesai di hari ini.